Jadi kita tidak hanya memberikan pengobatan, tapi juga dukungan tadi, yaitu dukungan seperti Kak Jendra bilang, psikososial, karena pasien-pasien ini pada awal terdiagnosis pasti merasa dunianya hancur, ataupun banyak yang masih denial, merasa bahwa terkucilkan bahwa Halo Sobat RSUD Indramayu, sebagai informasi, podcast RSUD Indramayu atau PORS mendapatkan juara 2 Gebiar Inovasi Daerah dalam kategori Inovasi Implementasi Tingkat Puskesmas atau RSUD. Merupakan suatu penghargaan yang luar biasa dari Bupati Indramayu. Dan harapan kami semoga PORS tetap menginspirasi dan tetap memberikan informasi bermanfaat pada masyarakat Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel RSUD Indramayu. Saya Dr. Steven Saputro kembali berjumpa dengan Anda dalam acara PORS Podcast RSUD Indramayu. Dalam memperingati Hari AIDS Sedunia di bulan Desember 2024 ini, kita akan membahas tentang HIV dan AIDS. Tentunya kita sudah hadirkan narasumber yang luar biasa, yakni Dr. Polimawar RSUD Indramayu, yakni Dr. Sheila Ifidada dan Dr. Budiana. Selamat siang Dr. Sheila, Dr. Budi. Selamat siang. Dan juga kita hadirkan juga pendukung sebaya Lembaga Swadaya Masyarakat Female Plus, Mas Jendra Faiz Afandi. Selamat siang Mas Jendra. Selamat siang dokter. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Kita akan membahas tentang HIV AIDS pada kesempatan kali ini dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui bersama-sama. Dan juga dari Mas Jendra dari LSM juga ya, pengalaman-pengalaman tentang pasien-pasien yang dibawa ke RSUD dan penanganan dan juga perkembangannya seperti apa. Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu Sobat RSUD Indramayu dengan narasumber kita Dr. Sheila. Mangga dok. Assalamualaikum, di sini saya Dr. Sheila Ifidada. Saya bekerja di Polimawar, yaitu Poli yang menangani pasien HIV/AIDS sejak tahun 2015, jadi kurang lebih hampir 10 tahun. Tentu saja sudah banyak suka duka yang saya alami dan pengalaman seru yang saya alami dalam menangani pasien-pasien tersebut. Oke, luar biasa. Dr. Budi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Budi. Saya sudah bekerja di Polimawar RSUD Indramayu kurang lebih 3 tahun. Okay. Mungkin pengalaman saya jauh daripada Dr. Sheila yang lebih berpengalaman menangani pasien-pasien HIV di RSUD Indramayu ini. Begitu. Oke. Dan yang terakhir Mas Jendra dari LSM Female Plus. Silakan Mas Jendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jendra Faiz Afandi. Saya sejak 2009 sudah berkecimpung di isu HIV ya. Dan di 2 tahun terakhir ini saya bekerja di Lembaga Female Plus sebagai pendukung sebaya. Oke, nanti kita akan lebih mengulik lagi apa itu pendukung sebaya dan jobnya seperti apa Mas Jendra ya. Baik dokter. Oke, sebelum kita melangkah dan berbincang lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu Sobat RSUD Indramayu, apakah itu HIV dan AIDS dan juga apa perbedaannya. Dr. Sheila, apa sih HIV dan AIDS dan perbedaannya seperti apa? Sepertinya banyak pemirsa atau Sobat RSUD yang belum bisa membedakan antara HIV dan juga AIDS. Silakan Dr. Sheila. Baik Dr. Steven, HIV dan AIDS mungkin kalau teman-teman dengar hampir sama ya, tapi sebenarnya itu 2 hal yang berbeda. HIV itu merupakan kependekan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini menyasar sel CD4 atau CD4 yang merupakan bagian dari sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh apabila ada penyakit infeksi. Sehingga apabila ada penderita yang terinfeksi virus HIV, sel imun tersebut jumlahnya akan lebih berkurang dibandingkan orang normal pada umumnya, sehingga dia akan lebih mudah terkena penyakit infeksi. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan kependekan dari kumpulan gejala atau keluhan yang muncul karena turunnya sistem kekebalan tubuh tadi akibat terinfeksi virus HIV. Jadi si HIV adalah virusnya atau penyebabnya, AIDS adalah
akibat yang ditimbulkan dari si virus HIV tadi. Ya, dan AIDS ini merupakan stadium akhir dari penyakit HIV apabila tidak ditangani dari awal dan tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Oke, jadi gampangnya HIV itu penyebabnya, Penyebab, virusnya. AIDS itu adalah kumpulan penyakit yang disebabkan oleh si virus HIV tadi, tersebut. iya, betul. Oke, jelas ya sahabat RSUD ya. Jadi sudah membedakan antara HIV dan AIDS karena biasanya kan di mana-mana HIV dan AIDS itu selalu berkaitan dan juga beriringan. Tulisannya betul. HIV, AIDS, HIV garing AIDS. Makanya perbedaannya adalah yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sheila. Lalu bagaimana gejala dan tanda-tandanya, Dr. Budi? Sebenarnya kalau gejala dari HIV itu sendiri pada stadium awal atau stadium pertama itu biasanya gejalanya itu tidak bisa dibedakan dengan penyakit-penyakit yang pada umumnya gitu. Mungkin kalau misalkan ada gejala pun akan timbul di stadium kedua, ketiga, dan keempat. Biasanya sih yang paling banyak, yang paling umum ditemukan di polimawar itu gejalanya berupa ruam-ruam kulit, terus diare yang nggak sembuh-sembuh, sariawan yang nggak sembuh-sembuh gitu. Terus ada penurunan berat badan, bisa sampai dengan penurunan kesadaran, tergantung dari stadium HIV itu sendiri begitu gejalanya. Sebenarnya pada umumnya ya kalau stadium awal tidak bisa dibedakan gitu dengan penyakit-penyakit pada umumnya gitu. Jadi pada saat awal-awal di stadium awal memang susah dibedakan antara penyakit umumnya yang lain maksudnya Iya, betul. dengan penyakit HIV AIDS itu sendiri. Iya. Oke. Kalau misalkan tadi kan gejalanya seperti itu. Nah, orang-orang atau sobat RSUD ini kadang bertanya bagaimana sih penularannya? Melalui apa sajakah penularan HIV AIDS tersebut, Dr. Sheila? Ya. Jadi si virus HIV tadi itu hidup dalam cairan tubuh manusia, yaitu darah, cairan sperma, cairan vagina, cairan berejakulasi, dan air susu ibu. Otomatis penularannya yaitu melalui cairan tadi masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara yang paling banyak yaitu yang saya temui di polimawar, yaitu melalui hubungan seksual, baik melalui hubungan vaginal maupun anal seks, kemudian melalui transfusi darah yang sudah terinfeksi virus HIV, tapi ini jarang ya. Kemudian pada penggunaan jarum suntik bersama pada narkoba suntik atau penggunaan jarum tindik atau jarum tato yang tidak steril. Dan yang terakhir pada ibu hamil yang terinfeksi virus HIV yang tidak mendapatkan pengobatan yang tepat sehingga dia bisa menularkan ke bayinya baik selama hamil, proses melahirkan ataupun menyusui. Jadi seperti itu, Dok. Jadi penularannya melalui cairan tubuh manusia itu ya. Masuknya lewat tadi. Oke. Kalau ting bating jadi orang Dermayu ya. Kalau misalkan ada seorang kena dengan ya berbagai macam alasan, berbagai macam cara penularan. Pertanyaan pentingnya bagaimana cara pengobatannya, Dok Sheila? Cara pengobatannya, sebenarnya sampai saat ini belum ada pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakit HIV/AIDS ini secara total. Akan tetapi sudah ada obat yang berfungsi untuk mengendalikan jumlah virus HIV di dalam tubuh penderita HIV, yaitu yang dikenal dengan antiretroviral atau ARV. Nah, ARV ini bekerja dengan cara menghilangkan unsur yang ada di dalam virus sehingga dia tidak bisa berkembang biak dan tidak memakan si sel imun yang fungsinya sebagai pertahanan tubuh tadi. Otomatis pada ODA atau orang dengan HIV/AIDS yang mengakses ARV ini harus minum obat seumur hidup dan tidak boleh putus obat, tidak boleh lupa dan tidak boleh sama sekali tidak boleh putus obat seumur hidupnya. Jadi harus seumur hidup ya. ARV itu berapa kali, Dok, minumnya? Tergantung jenis obatnya ya, Dok ya. Jadi obatnya macam-macam, tapi pada prinsipnya pengobatannya harus seumur hidup karena fungsinya tadi hanya berfungsi untuk mengendalikan jumlah virus yang ada di tubuh ODA. Dan setiap pasien yang datang ke layanan kami, hal yang selalu kami utarakan adalah mengenai konseling kepatuhan minum obat. Apakah obatnya diminum setiap hari atau tidak. Karena banyak dari pasien kami yang setelah minum obat, kemudian dia membaik,
kemudian dia jadi malas minum obat karena namanya manusia mungkin ada bosan ya gitu. Dan dia merasa sembuh, kemudian dia lost follow up begitu saja, dan beberapa bulan atau tahun itu datang ke IGD sudah dalam kondisi yang lebih buruk atau stadium yang lebih berat daripada saat dia diagnosis HIV di awal tadi. Karena merasa sudah baikan, jadi jadinya dia stop minum obat atau jarang-jarang minum obat. Saya ke Mas Jendra dulu nih, yang biasa membawa pasien atau mendampingi pasien dengan HIV/AIDS berobat ke RSUD Indramayu. Pengalaman-pengalaman seperti apakah yang bisa di-share kepada kita semua, Mas Jendra? Ya, siap dokter. Alhamdulillah saya sangat berbangga sekali dengan apa yang sudah saya kerjakan. Apalagi bila melihat teman-teman dampingan saya yang memang dari awal dengan kondisi yang sangat buruk, kemudian dengan dukungan dari kami, dari layanan juga dari keluarga, akhirnya bisa semakin membaik, semakin sehat. Itu yang kami harapkan, dan itu jadi suatu kebanggaan dok kalau memang bisa berhasil sampai ke posisi tersebut. Seperti itu. Terkontrol lah. Iya. Apakah banyak pasien dengan HIV/AIDS yang Mas Jendra dampingi selama ini? Ya, di RSUD Indramayu, di Polimawar khususnya ada 4 pendukung sebaya yang mendampingi teman-teman sedang pengobatan, yang dari awal pengobatan, juga yang teman-teman yang LFU atau yang putus pengobatan kami dampingi. Itu sudah banyak sekali. Banyak sekali memang. Tapi lebih baik terdeteksi dan melakukan pengobatan dibandingkan diem saja, akhirnya bisa parah dan fatal juga kan? Itu dia. Jadi job desk-nya sebagai pendamping sebaya LSM Female Plus itu apa saja? Ya, selain pendampingan juga dukungan psikososial yang kami berikan, terus inisiasi ARV seperti itu. Maksudnya adalah mendampingi dari awal pasien mulai minum ARV, seperti juga jadi tempat keluh kesah mereka di awal-awal minum obat, seperti itu. Mungkin ada kaget juga ya? Iya, seperti itu. Pokoknya segala keluhan dan apapun, kadang kami tidak bisa diam terus bermain menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka melalui chat atau bertemu langsung pada saat di layanan dokter. Oke. Luar biasa sekali. Semua orang juga tidak mau tertular penyakit HIV/AIDS yang pengobatannya katakanlah seumur hidup, dan itu sangat membosankan sekali. Saya bisa bayangkan itu. Lalu yang terpenting lagi, saya atau sobat RSUD ingin tahu bagaimana cara pencegahannya. Barangkali Dokter Budi bisa men-share bagaimana cara pencegahan HIV/AIDS. Iya, pencegahan HIV itu sendiri ya sebenarnya tadi prinsipnya yang sudah disampaikan dengan Dokter Sela. Prinsip HIV itu menular dari cairan tubuh penderita. Okay. Cara pencegahannya ya, pertama melakukan hubungan seksual yang aman, setia sama pasangan. Yang aman seperti apa, Dokter Budi? Yang aman itu ya tadi setia sama pasangan, tidak bergonta-ganti pasangan. Kemudian pakai kondom. Kalaupun tidak bisa setia ya. Oke. Pakai kondom. Terus tidak menggunakan jarum suntik yang berganti-gantian. Kayak ada singkatan jembatan kode itu ya. A B C D. Iya, abstinence Abstinence. B-nya adalah B-nya be faithful, terus cek kondom. using condom, D-nya adalah no drugs ya. Iya, oh iya, itu. Mungkin jembatan keledainya seperti itu. Tapi ya pada intinya hindari ya itu tadi penularan cairan dari penderita ke orang lain gitu ya. Salah satu caranya ya tadi memakai kondom dan tidak menggunakan jarum suntik secara berganti-gantian. Karena salah satu penularan melalui jarum suntik. Iya, dan kemudian kan ada ibu hamil atau ibu yang menyusui yang bisa menularkan ke bayinya. Kalau misalkan ibunya penderita HIV ya jangan menyusui bayinya. Iya. Kemudian ya itu tadi setelah pencegahan, kemudian ya memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan. Bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit, atau mungkin menghubungi ini ya, Jendra
Ada teman-teman yang di lapangan itu, Oke. ada teman-teman PL ya, petugas lapangan ya, Petugas lapangan ya. petugas lapangan yang biasanya mengkoordinir apa namanya komunitas-komunitas untuk melakukan Testing itu. testing HIV itu. Dan kapan sebetulnya waktu testing terbaik, Dokter Budi? Ya setelah terpapar ya dok. Ya, setelah apabila seseorang merasa telah melakukan perilaku beresiko, faktor-faktor risiko tadi, sebaiknya sesegera mungkin. Akan tapi biasanya hasil yang reaktif itu baru bisa diperoleh setelah minimal 6 minggu sampai 12 minggu dari paparan virus HIV. Dan itu pemeriksaannya melalui darah ya di laboratorium. Bisa dilakukan pemeriksaan di klinik, puskesmas maupun di rumah sakit. Dan masyarakat sebenarnya tidak usah khawatir karena petugas kesehatan sudah selayaknya untuk menjaga kerahasiaan status dari HIV mereka. Tapi kadang-kadang kan banyak masyarakat yang mungkin sudah terlanjur melakukan perilaku berisiko malu untuk datang ke Vaskes. Makanya ada petugas semacam lapangan. petugas lapangan ataupun pendukung sebaya seperti Mas Jendra. Itu bagaimana penjaringannya Mas di masyarakat? Kalau misalkan ada yang mungkin masyarakat yang saya ini udah melakukan sesuatu yang berisiko, apakah datang atau bagaimana ininya? Iya, penjaringan atau memang kita merangkul teman-teman di lapangan itu bisa melalui media sosial, seperti itu dokter. Iya, ataupun lewat pertemuan seperti ada mobile VCT, mobile klinik yang bekerja sama dengan puskesmas terdekat seperti itu. Juga ada lagi seperti kita melakukan FGD atau fokus group discussion seperti itu. Mungkin dari mulut ke mulut juga dari ya? mulut ke mulut juga ada temannya ya. gitu ya. Seperti itu dokter. Oke, jadi ya tidak usah khawatir dan tidak usah malu. Di rumah sakit pun menjaga kerahasiaan dengan betul-betul. Betul. Gitu kan. Permasalahannya adalah stigma masyarakat yang negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS, Mas Jendra, Dokter Budi, Dokter Sela. Itu sebetulnya bagaimana? Mas Jendra dulu. Stigma negatif itu bagaimana ini? Yang harus harusnya masyarakat ini menganggap ODA itu seperti apa? Iya, meskipun sekarang yang aku rasa dan teman-teman rasa sedikit berkurang ya akan hal itu untuk stigma dan diskriminasi terhadap teman-teman ODA, cuman memang masih ada di beberapa layanan kesehatan yang masih kadang ada yang belak-belakan petugas layanannya seperti itu untuk sedikit seperti mengintimidasi teman-teman. Bukan RSUD. Seperti apa? Cuman memang yang kami rasa dan aku tahu dari teman-teman dampingan di sana sudah lebih bagus untuk semua layanan ya dok. Iya. Sudah bagus semua. Jadi untuk stigma saya rasa sudah berkurang. Oke. Kira-kira apa yang menyebabkan stigma negatif terhadap ODA dari masyarakat, Dokter Budi atau Dokter Sela? Kalau menurut saya kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai penularannya maupun pencegahannya. Seperti yang dijelaskan tadi kan penularannya sebagian besar melalui hubungan seksual ya. Jadi mungkin hal tersebut yang menjadikan masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap penyakit HIV/AIDS. Padahal stigma ini yang menjadikan masyarakat itu menjadi enggan untuk melakukan konseling atau memeriksakan dirinya mengenai status HIV mereka. Dan stigma ini juga menjadikan para ODA tadi merasa malu dan takut untuk beberapa mengakses ARV atau pengobatan tadi karena mereka takut mendapatkan perlakuan yang buruk. Tidak semuanya sih, tapi mereka sudah ada rasa takut untuk mendapatkan perlakuan yang buruk dari masyarakat, bahkan dari lingkungan terdekat mereka seperti keluarga mereka sendiri. Jadi kadang beberapa pasien yang memang merahasiakan status penyakitnya dari lingkungan keluarga sendiri. Tapi kalau di kita insya Allah dan di semua layanan kesehatan saya rasa sudah bisa menjaga status dari pasien HIV seperti itu. Berkaitan dengan norma sosial sebenarnya. Iya. Karena penularan dari yang hal-hal yang kurang baik dianggap gimana? Oke, jadi sebenarnya ke arah sananya
yang menyebabkan stigma negatif masyarakat. Ya sebetulnya minum obat seumur hidup ya seperti penyakit-penyakit kronis lain seperti hipertensi, DM, kencing manis kan sama-sama obat seumur hidup. Cuman kan tidak ditularkan melalui hal-hal yang bertentangan norma sosial. Ya, norma sosial, norma agama mungkin. Jadi masih stigma negatif itu masih terjadi di lingkungan masyarakat. Karena ya tadi masih berkaitan dengan isu-isu nilai norma sosial, nilai norma agama, begitu Dok. Oke. Dan pelayanan di RSUD sendiri di Polimawar itu seperti apa, Dok Sela? Di Polimawar kita melayani pasien mulai dari pemeriksaan atau screening atau VCT ya, voluntary counseling test, yaitu pasien datang sendiri untuk memeriksakan dirinya, kemudian sampai ke pengobatan dan dampingan pasien. Jadi istilahnya kita namanya PDP atau pelayanan dukungan dan perawatan. Selain di RSUD juga ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinkes dan Puskesmas yang menyediakan layanan tersebut. Jadi kita tidak hanya memberikan pengobatan tapi juga dukungan tadi, yaitu dukungan seperti Kak Jendra bilang, psikososial, karena pasien-pasien ini pada awal terdiagnosis pasti merasa dunianya hancur ataupun banyak yang masih denial, merasa bahwa terkucilkan bahwa sebenarnya mereka kok bisa terkena. Banyak misalnya dari kalangan ibu rumah tangga yang mungkin tidak tahu apa-apa, kok mereka bisa seperti ini. Ada long story di balik itu semua ya. Setelah kita telusuri ternyata memang ada faktor resikonya. Seperti itu, Dok. Oke, luar biasa. Terakhir, harapan apa yang diharapkan oleh Dr. Sela, Dr. Budi dan juga Mas Jendra ke depannya tentang HIV/AIDS khususnya di Indramayu atau orang dengan HIV/AIDS di Indramayu? Dari Dr. Budi dulu barangkali. Ya, harapan saya sih mungkin dengan adanya podcast ini berharap orang-orang penderita atau yang perilaku beresiko memeriksakan dirinya, mulai pengobatan dari sejak dini agar output kesehatannya juga lebih bagus gitu, Dok. Kemudian ya tadi yang stigma negatif tadi kita di sini selalu mendukung gitu pasien-pasien yang berobat ke sini, baik dukungan secara obat-obatan ataupun dukungan secara psikososial itu tadi. Oke, terima kasih Dr. Budi. Dr. Sela. Saya menambahkan saja untuk masyarakat alangkah baiknya tidak takut untuk memeriksakan status HIV-nya dan tidak usah khawatir mengenai kerahasiaannya. Karena dengan diketahui status HIV lebih awal, apabila hasilnya negatif maka akan lebih mudah, kita jadi lebih berhati-hati untuk tidak tertular, dan apabila hasilnya positif maka akan lebih awal untuk diterapi secara tepat. Seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Sela. Mas Jendra, harapannya apa dan closing statement barangkali kepada teman-teman dengan HIV/AIDS? Besar harapan saya untuk teman-teman ODA yang kami dampingi itu dapat akses layanan dengan lebih mudah, dokter, lebih satset mungkin, terus juga untuk seperti dari bawah saja untuk buat rujukan di puskesmas biar lebih cepat seperti itu, karena memang ada banyak teman-teman kami yang mengeluhkan untuk bikin rujukan saja juga lama sekali. Seperti itu. Kita pun harapannya lebih cepat semua aksesnya ya. Harapan saya untuk teman-teman yang di luar sana yang memang sudah reaktif, sudah positif P20 agar mau datang ke layanan, yang sudah LFU atau berhenti minum obat agar kembali lagi ke layanan agar supaya tetap sehat, berdaya dan bisa memperbaiki diri seperti itu. Oke, terima kasih Mas Jendra. Dr. Budi, Dr. Sela, Mas Jendra, terima kasih banyak sudah hadir podcast pada kesempatan kali ini dalam memperingati Hari AIDS sedunia di tahun 2024. HIV/AIDS bukan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya.
Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih pada Sobat RSUD yang sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di podcast-podcast RSUD selanjutnya. Dan akhirnya saya Dr. Steven Saputro mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.